Gunung Muria itu sendiri, tepatnya di puncak Gunung Rahtawu, satu dari 3 puncak Gunung Muria. Pada tahun 1990 ditemukan sebuah prasasti, bernama Prasasti Rahtawun, oleh tim dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang dipimpin oleh Profesor Gunadi. Kata Rahtawun ini, merupakan nama asli dari Gunung Muria itu sendiri, berasal dari kata Raha, dan Tawung. Dalam Kamus Sanskerta Indonesia, yang ditulis oleh Dr. Purwadi disebutkan, arti dari kata Tawung, adalah tutup dinding papan perahu. Sedangkan kata Raha sendiri, merupakan salah satu jenis pohon jati purba yang banyak tumbuh di Pulau Jawa, namun telah punah, yakni dikenal sebagai pohon jati Raha. Jadi, kata Rahatawung, yang dibaca, Rahtawu, atau Rahtawun, yang dijadikan nama prasasti yang ditemukan di puncak Gunung Muria atau Gunung Rahtawu, maknanya adalah pohon jati Raha, yang dijadikan sebagai tawung atau tutup dinding papan perahu Nabi Nuh. Kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah, bagaimana caranya, kayu pohon jati Raha raksasa diangkut dari Jepara yang ada di kaki Gunung Muria ke puncak gunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, metafakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Yang masih bersama Afif, saya doakan suke waras dan tentrem, bahagia tanpa batas. Dalam surat Al-Homar ayat 13, yang artinya, dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dalam ayat ini, ada kata dzati, yang hampir mirip dengan kata jati, yaitu pohon yang cocok untuk tumbuh di wilayah beriklim tropis, seperti di Indonesia. Namun, apakah benar kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati? Ulasan ini sudah kita singgung di video sebelumnya, yang belum menonton silahkan disimak dahulu, agar nyambung dengan video ini. Sekarang, kita lanjut pembahasannya. Nabi Nuh memiliki keahlian khusus dalam pembuatan furnitur dan perkakas. Karena, beliau profesinya adalah tukang kayu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Baroh fi Sayyi wal Harokah, setiap profesi para nabi itu membantu psikis dan dakwah mereka. Disebutkan oleh Abu Fida Ibnu Katsir di dalam kitab Qososul Anbiya, mengutip pernyataan Imam Sufyan As-Sauri, kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati. Para ahli sejarah menamakan kapal Nabi Nuh dengan Safinatun Najah, yang menaikinya adalah orang-orang beriman, dan merekalah yang selamat. Ibnu Katsir menyebutkan, yang ikut menaiki kapal sekitar 80 orang, panjang kapal 2000 dziro, lebarnya 1000 dziro, tingginya 30 dziro, dan berlantai 3. Bibit pohon jati ditanam selama 1000 tahun. Ketika sudah tumbuh besar, kayunya diproses sebagai bahan pembuatan kapal menghabiskan waktu 1000 tahun. Ya, kesimpulan ini berbeda dengan beberapa pendapat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Terserah kalian mau percaya yang mana, karena selain ini, masih ada banyak lagi pendapat yang berbeda. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Bahasan kali ini berbasis pendekatan etnolinguistik yang belakangan ini menjadi sebuah pendekatan baru dalam melihat sejarah. Dalam kitab Badiul Alam fi Zikri Qisyati Nuh alaihi salam, yang disadur dari kitab Badaiyah Zuhur fi Waqo'i Ad-Duhur, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, disebutkan bahwa ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, kemudian Allah mewahyukan agar membuat perahu. Kemudian Nabi Nuh bertanya, "Ya Tuhan, apakah perahu itu?" Allah berfirman, "Perahu adalah rumah kayu yang bisa berjalan di atas permukaan bumi." Lalu, Allah memerintahkan agar Nabi Nuh menanam pohon sebagai bahan dasar pembuatan perahu. Nabi Nuh kemudian menanam pohon tersebut, sampai pohon tersebut siap ditebang, dan dipotong-potong. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sauri, bahwa perahu Nabi Nuh terbuat dari kayu jati, dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat sebagai Gobhar dan Kobhar. Ayat itu berbunyi, "Buatlah bagimu sebuah perahu dari kayu Gobhar. Perahu itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau lumuri Kabhar dengan Kobhar, dari luar dan dari dalam." Kata Gobhar hanya disebut satu kali di dalam kitab Taurat. Tidak ada yang tahu kata Gobhar ini berasal dari bahasa apa, dan merupakan kayu dari jenis pohon apa. Beberapa ahli menduga bahwa yang dimaksud dengan Gobhar adalah kayu jati, kayu pinus, atau kayu cedar.
Bahkan beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa kata gopher adalah kata pengganti untuk kata kopher, yang berarti aspal atau ter. Jelas ini merupakan hal yang sangat gegabah, jika dilakukan hanya berdasarkan kemiripan fonetik kata yang keliru antara kata gopher dan kopher. Padahal, keduanya ditulis dengan huruf yang berbeda. Kata gopher ditulis dengan huruf Ibrani, Gimel, Peh, dan Res. Sedangkan kata kopher ditulis dengan huruf Ibrani, Kuf, Peh, dan Res. Kata kopher itu sendiri merupakan kata turunan dari bahasa Akadia Kupru yang berarti aspal atau ter. Kata tersebut oleh At-Tabari disebut dalam bahasa Arab sebagai kasyaf saj yang merujuk kepada pohon damar yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Pohon damar menyebar di Maluku, Sulawesi, hingga ke Filipina. Di Pulau Jawa sendiri, pohon damar ditanam di daerah pegunungan, dan dibudidayakan untuk diambil getahnya yang dikenal sebagai getah damar, yang biasa digunakan untuk cat, vernis spiritus, plastik, pelapis tekstil, dan bahan waterproofing, yakni bahan anti-air yang sangat diperlukan untuk melapisi kayu perahu. Lalu, bagaimana dengan gopher? Kata gopher bukan berasal dari bahasa Ibrani, melainkan merupakan kata serapan dari bahasa Sunda kuno, Japara, yang ditulis dalam huruf Arab, Jim, Fa, dan Ro. Jika dilihat dari aspek gematria, maka baik kata gopher dalam bahasa Ibrani, ataupun kata Japara dalam bahasa Arab, keduanya memiliki nilai gematria yang sama yakni 283. Jadi, kata gopher yang selama ini tidak diketahui artinya, dan telah membingungkan para ahli Alkitab Yahudi dan Nasrani selama berabad-abad, ternyata merujuk ke sebuah tempat di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, yang bernama Japara, atau Jepara, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Japara, atau Japare, yang terkenal sebagai tempat penghasil pohon jati. Menurut ensiklopedia, pohon jati sempat dianggap sebagai jenis tumbuhan asing yang ditanam oleh orang-orang Hindu yang datang ke Pulau Jawa ribuan tahun yang lalu. Sehingga terkesan, jika pohon jati didatangkan oleh orang-orang Hindu dari India, apalagi setelah seorang ahli botani bernama Charceus mengatakan bahwa pohon jati di Pulau Jawa berasal dari India yang dibawa sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kontroversi ini kemudian terjawab oleh hasil penelitian marker genetik menggunakan teknik Iesoenzim yang dilakukan oleh Kertadikara pada tahun 1994. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pohon jati yang tumbuh di Pulau Jawa merupakan pohon endemik asli Pulau Jawa yang tumbuh secara alami di hutan hujan dataran rendah sampai dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Menurut kitab Badiul Alam, setelah pohon-pohon jati yang telah ditanam Nabi Nuh selama 40 tahun siap ditebang, kemudian Allah kembali memerintahkan Nabi Nuh untuk menuju tanah Kufah, untuk memindahkan kayu-kayu jati yang telah ditebang ke atas gunung, untuk kemudian dibuat menjadi perahu. Nah sekarang, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa terjadi perbedaan lokasi tempat ditanamnya pohon jati bahan baku pembuatan perahu Nabi Nuh antara kitab Taurat yang menyebutnya dengan kata gopher yang merujuk ke sebuah tempat di Pulau Jawa yang bernama Japara atau Jepara, dengan kitab Badiul Alam yang menyebutkan pohon jati itu ditanam di tanah Kufah? Jawaban atas perbedaan lokasi nama tempat ini, ada dalam catatan kronik Cina kuno Ising, yang menjadi benang merah antara keduanya. Dalam Sintangsu, Notice on Heling, dan dalam During the Epochs of Tian Bao disebutkan bahwa, di Pulau Jawa, terdapat kerajaan Holing, yang berlokasi di kota pelabuhan Cepo, dan kemudian dipindah ke arah timur di Polujiasi. Di Holing, pada musim kemarau tengah hari, sebuah tiang dengan tinggi 2,4 meter, akan memberikan bayangan sepanjang 0,6 meter ke arah selatan. Dan di Holing, juga terdapat sebuah bukit. Dengan melakukan sedikit hitungan matematika terhadap apa yang disebutkan oleh catatan kronik Cina kuno tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa koordinat lokasi Holing berada pada derajat 8 menit lintang selatan. Dan nilai koordinat ini lebih merujuk ke lokasi Japara atau Jepara. Sehingga, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kota pelabuhan Cepo yang dimaksud adalah Japara atau Jepara. Dan kata Cepo merupakan transliterasi dari bahasa Arab Kufah ke dalam bahasa Cina.
Kemudian jika disebutkan bahwa di Holing yang berlokasi di kota pelabuhan Cepo atau Jepara terdapat sebuah bukit, maka jika kita melihat peta geografis, tentu akan langsung mengatakan bahwa bukit yang dimaksud adalah Gunung Muria, yang merupakan satu-satunya bukit atau gunung yang berlokasi dekat dengan Jepara. Lewat catatan kronik Cina kuno, akhirnya kita paham bahwa tanah Kufah yang dimaksud dalam kitab Badiul Alam adalah kota Japara atau Jepara yang ada di Pulau Jawa, yang dalam transliterasi bahasa Cina disebut sebagai kota Cepo. Dan jika dalam kitab itu disebutkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memindahkan kayu-kayu jati yang telah ditebang ke atas gunung, maka gunung yang dimaksud tentunya pastilah Gunung Muria, sebagai satu-satunya gunung di sana. Pada ribuan tahun yang lalu, Gunung Muria masih merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Dan inilah yang menjadi alasan, mengapa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memindahkan kayu-kayu jati dari Jepara ke puncak Gunung Muria, sebagai satu-satunya tempat yang paling tinggi di Pulau Jawa saat itu. Selain itu, di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 42, juga disebutkan bahwa gelombang air bah yang terjadi ketika banjir Nabi Nuh adalah setinggi gunung. Di puncak Gunung Muria itu sendiri, tepatnya di puncak Gunung Rahtawu, satu dari 3 puncak Gunung Muria, pada tahun 1990 ditemukan sebuah prasasti, bernama Prasasti Rahtawun, oleh tim dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang dipimpin oleh Profesor Gunadi. Kata Rahtawun ini, merupakan nama asli dari Gunung Muria itu sendiri, berasal dari kata Raha, dan Tawung. Dalam Kamus Sanskerta Indonesia, yang ditulis oleh Dr. Purwadi disebutkan, arti dari kata tawung, adalah tutup dinding papan perahu. Sedangkan kata raha sendiri, merupakan salah satu jenis pohon jati purba yang banyak tumbuh di Pulau Jawa, namun telah punah, yakni dikenal sebagai pohon jati raha. Jadi, kata Raha Tawung, yang dibaca, Rahtawu, atau Rahtawun, yang dijadikan nama prasasti yang ditemukan di puncak Gunung Muria atau Gunung Rahtawu, maknanya adalah pohon jati raha, yang dijadikan sebagai tawung atau tutup dinding papan perahu Nabi Nuh. Kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah, bagaimana caranya, kayu pohon jati raha raksasa diangkut dari Jepara yang ada di kaki Gunung Muria ke puncak gunung? Jawabannya, ada dalam kitab Badiul Alam, yang menyebutkan, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, bahwa yang akan mampu mengangkut kayu-kayu pohon jati raha raksasa yang akan digunakan untuk membuat perahu sepanjang 1000 dzira dari kaki gunung ke puncak, adalah Aus bin Anuk. Imam Al-Kisai mengatakan, bahwa Aus bin Anuk, adalah keturunan Nabi Adam yang buruk rupa. Ketika ia sudah dewasa, ia berubah wujud menjadi raksasa yang tinggi badannya mencapai 600 dziro, 2 kali lipat tinggi perahu Nabi Nuh, yang hanya mencapai 300 dziro. Dikisahkan, Aus bin Anuk hidup selama 4500 tahun hingga bertemu zamannya Nabi Musa. Aus bin Anuk inilah, yang mengangkut seluruh kayu-kayu pohon jati raha raksasa dari kota Kufah atau Cepo atau Jepara, ke puncak Gunung Muria, atau Gunung Rahtawu. Dan ketika seluruh kayu-kayu pohon jati raha raksasa sudah berada di puncak gunung, lantas Nabi Nuh kebingungan, dan bertanya kepada Allah. Wahai Tuhan, bagaimanakah cara untuk membuat perahu? Kemudian, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajari Nabi Nuh membuat perahu. Lalu, Nabi Nuh menjadikan kayu-kayu pohon jati raha raksasa tersebut menjadi lembaran-lembaran papan, yang dalam Al-Quran disebut sebagai alwah, dan dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai tawung. Dan kami angkut Nuh ke atas perahu, yang terbuat dari alwah dan dusur. Kemudian, Nabi Nuh menggabungkan lembaran-lembaran kayu jati yang sudah berubah menjadi papan atau alwah atau tawung it, lalu menyatukannya dengan paku besi, yang dalam bahasa Arab disebut dusur. Ketika pembuatan perahu sudah hampir selesai, kemudian Nabi Nuh melapisinya dengan aspal atau ter, yang berasal dari getah damar, yang dalam kitab Taurat disebut sebagai kopar. Buatlah bagimu sebuah perahu dari kayu gopher. Perahu itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau lumuri dengan kopar dari luar dan dari dalam. Sampai di sini, akhirnya kita paham, bahwa ternyata kitab Taurat, menyebutkan perahu Nabi Nuh terbuat dari kayu gopher, yang merupakan pohon jati raksasa yang berasal dari kota Jepara. Sekarang, pertanyaan lanjutannya adalah,
jika perahu Nabi Nuh dibuat di puncak Gunung Muria, maka, apakah ketika banjir datang, puncak Gunung Muria menjadi tempat keberangkatannya perahu Nabi Nuh? Lalu bagaimana dengan adanya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan keberadaan tanur sebagai ciri-ciri lokasi tempat keberangkatan perahu Nabi Nuh? Apakah di wilayah sekitar kota Jepara ditemukan adanya tanur? Kata tanur, disebutkan dalam surat Hud ayat 40, hingga apabila perintah kami datang, dan tanur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya, dan seterusnya. Penjelasannya, ada dalam kitab Badiul Alam. Disebutkan, bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, jika tanur dari rumah anakmu yang bernama Sem itu memancarkan air, maka naiklah ke atas perahu." Sem adalah putra tertua Nabi Nuh. Saat itu, Sem berusia 300 tahun, dan telah menikahi wanita bernama Rohmah. Akhirnya, Nabi Nuh pun datang ke rumah putra tertuanya itu, dan kemudian menyampaikan apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. "Wahai Rohmah, sungguh awal terjadi datangnya banjir taufan itu dari tanur ini, tempat yang kau gunakan untuk memasak roti. Jika kamu melihat tanur ini memancarkan air, maka segeralah kamu lari dan memberitahukanku." Tanur berasal dari kata tanah dan nur. Tanah artinya lubang, sedangkan nur artinya cahaya. Jadi, tanur berarti lubang cahaya, yakni lubang intrusi magma yang telah beku, tapi masih mengeluarkan cahaya, yang menurut Imam Ali bin Abi Thalib, cahayanya seperti cahaya subuh yang merekah. Tanur-tanur api, atau lubang-lubang intrusi magma ini, justru banyak ditemukan di wilayah yang banyak memiliki gunung-gunung berapi yang aktif, seperti disebut oleh Plato sebagai The Ring of Fire. Dengan demikian, sangatlah tidak mungkin, jika Nabi Nuh dikatakan tinggal di wilayah seperti Timur Tengah, atau Jazirah Arab yang tidak memiliki pegunungan api aktif yang setiap saat dapat bererupsi. Sehingga, faktanya, justru Nabi Nuh itu tinggal di Nusantara, yang dijuluki sebagai The Ring of Fire. Selanjutnya, di wilayah yang ditinggali oleh Nabi Nuh dan putranya, banyak ditemukan magma beku batolit dan lakolit, yang dilubangi atasnya untuk memanggang roti. Inilah, yang disebut sebagai tanur. Batolit, adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma, sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat. Sedangkan lakolit, adalah magma yang menyusup di lapisan batuan, yang bagian atasnya terangkat, sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Belajar dari kasus struktur bangunan punden Gunung Padang Cianjur, para ahli menemukan adanya pemanfaatan tanur api, yaitu lubang intrusi magma beku untuk tujuan tertentu. Gunungan, atau bangunan pepunden seperti inilah, yang banyak dibangun oleh kaum Nabi Nuh di Pulau Nusa Jawa, menjelang waktu kedatangan banjir Nabi Nuh, sebagaimana disebutkan dalam naskah Carita Waruga Guru. Dan, Nusa Jawa inilah, yang disebut dalam hadits Nabi Muhammad sebagai Al-Hin. Jarak antara Nabi Nuh dan hancur kaumnya, adalah 300 tahun. Dari tanur api di Al-Hin, telah keluar air, dan kapalnya Nabi Nuh berminggu-minggu mengelilingi Ka'bah. Al-Hin ini bukan India, tapi justru yang dimaksud Al-Hin itu, adalah Nusantara. Di dalam kitab Mustadrok Al-Hakim, diriwayatkan, seorang raja dari Al-Hin datang bertemu dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana hadis berikut, dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, seorang Malik Al-Hin, telah mengirimkan kepada Nabi Muhammad sebuah tembikar yang berisi jahe. Lalu Nabi Muhammad memberi makan kepada sahabat-sahabatnya sepotong demi sepotong, dan Nabi pun memberikan saya sepotong makanan dari dalam tembikar itu. Jika kita membuka lembaran sejarah, istilah Malik Al-Hin juga dipergunakan oleh raja-raja dari Nusantara. Hal ini bisa dilihat pada surat yang dikirimkan Raja Sriwijaya kepada Khalifah Bani Umayyah, yang berbunyi, dari Raja Al-Hin, yang kandang binatangnya berisikan 1000 gajah, dan yang istananya terbuat dari emas dan perak, yang dilayani 1000 putri raja-raja, dan yang memiliki 2 sungai besar, yang mengairi pohon gahana, kepada Muawiyah, dan seterusnya. Dalam riwayat ini, Raja Al-Hin dikenal dengan nama Abdullah Samudri. Nama ini, mungkin ada kaitannya dengan Pulau Sumatera. Hal ini dikarenakan, nama Sumatera, berasal dari kata samudera. Nah, kembali kepada bahasan kita mengenai lokasi tanur api yang berada di Al-Hin, maka dapat disimpulkan, bahwa perahu Nabi Nuh berangkat dari Nusantara, tepatnya dari puncak Gunung Muria atau Gunung Rahtau.
Karena, di dekat kota Jepara, atau Kufah, atau Cepo itu sendiri, terdapat kota yang bernama Bate Alit, yang memiliki kemiripan dengan kata Batolit. Artinya, terjadi hentakan gelombang yang sangat dahsyat dari arah timur Nusa Jawa, yang kemudian menyeret perahu Nabi Nuh ke arah barat laut menuju Mekah. Lalu dari Mekah, perahu Nabi Nuh mengelilingi seluruh tempat-tempat bersejarah di muka bumi, dan kemudian akhirnya perahu Nabi Nuh berlabuh di pegunungan Irarutu atau Ararat, di Gunung Nabi Papua.